Ya, selamat malam, selamat datang di Suara Anda, Tanya Kandidat. Dan malam hari ini, saya Wahyu Wiwoho dan nanti juga ada Putri Ayuning Tias akan mengawal Anda selama 1,5 jam ke depan dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa, menjelang kurang lebih 30-an hari ke depan atau kurang 1 bulan ke depan, jelang pemilu presiden 9 Juli mendatang, masih ada banyak dari masyarakat di Indonesia yang masih memikirkan lagi bagaimana kira-kira preferensi mereka terhadap dua kontestan yang ikut berkontestasi di Pilpres kali ini. Dan kami akan juga memberikan ruang bagi seluruh capres, kemudian juga cawapres di Suara Anda ini. Dan pada malam hari ini kebetulan adalah dari nomor urut 2. Nanti ada capres dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan juga Hanura, Joko Widodo yang akan hadir dari Pasar Baru. Kami juga sebenarnya sudah mengundang seluruh kontestan dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada waktu di Suara Anda berikutnya. Dan kira-kira juga bagaimana sosok presiden pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Calon presiden idaman, seperti apakah idealitas gaya, karakter, kapabilitas, dan juga kualitas seorang pemimpin nasional yang sesuai dengan kondisi bangsa ini? Banyak sekali pendapat halayak ramai mengenai kriteria ideal bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Banyak lontaran pendapat yang menyebutkan presiden itu harus seorang negarawan yang berorientasi kebangsaan. Itu artinya bisa dimaknai sebagai seseorang yang telah paripurna hasratnya atas kekuasaan yang terlandasi oleh kepemilikan harta dan jabatan semata. Kekuasaan di mata seorang negarawan seharusnya adalah sebuah amanah, juga dedikasi yang dipegang dan dikerjakan demi kebaikan hajat hidup warga negara dan kemuliaan serta keutuhan bangsa ini. Pada tataran selanjutnya, seorang pemimpin nasional juga harus membekali dirinya dengan popularitas dan gaya kepemimpinan yang cerdas, tepat sasaran dan tepat waktu, tegas dan konsisten, serta berani mengambil keputusan dengan resiko terukur. Namun pada saat bersamaan juga menggenggam visi kebangsaan, keberagaman, serta kerakyatan yang kuat. Pemimpin yang membalut dirinya dengan segala imaji, prestis, dan gengsi, namun berjarak dengan rakyatnya, hanya akan membuat publik jadi aksesori kepemimpinannya saja. Karena perkara menjadi pemimpin adalah soal memperjuangkan tata laksana hidup bersama. Selama kekuasaan semasa kepemimpinan diarahkan hanya untuk kepentingan diri dan kelompok tertentu, selama itu pula sang pemimpin telah menodai nilai-nilai luhur kepemimpinan itu sendiri. Apakah sosok-sosok calon presiden dan wakil presiden yang ada saat ini telah memenuhi beragam prasyarat yang diidam-idamkan publik untuk 5 tahun ke depan? Ya pemirsa, kita tadi sudah melihat ada 4 putra terbaik Indonesia yang akan mengikuti pemilu presiden 9 Juli mendatang. Saya saat ini sudah berbagi bangku dengan salah seorang di antaranya, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, selamat malam. Selamat malam, Putri. Selamat malam, terima kasih sudah mau hadir berbagi bersama kami. Pak, kita sekarang di Pasar Baru. Terakhir kapan ke sini? Waduh. Kapan ya? Belanja nggak? Gitu dulu pertanyaannya. Belanja atau ngecek? 2 bulan atau 2,5 bulan yang lalu waktu ngecek Pasar Baru karena ada pengaduan. Ada pengaduan dari pedagang pasar, kemudian saya ngecek ke lapangan. Dan kemudian pada saat itu sudah dilihat, sudah beres semua? Sudah dilihat, sudah dicek, kemudian setelah itu mungkin 2 minggu setelah itu sudah saya putuskan, kemudian mestinya sudah dilaksanakan di lapangan tapi belum saya cek lagi. Biasanya kalau sudah saya putuskan di lapangan itu saya cek lagi, benar sudah dilaksanakan belum? Oke. Kalau belum, awas gitu. Biasanya ini kalau misalnya kita ngomong pasar identik dengan ibu-ibu. Pernah nemenin Bu Iriana ke pasar kan? Dulu sebelum jadi wali kota.
setiap pagi saya ngantar istri saya ke pasar. Sekarang udah nggak sempat lagi. Sekarang udah gimana, dari pagi sampai tengah malam kerja terus. Berarti apalagi sekarang ini sudah mulai padat nih jadwalnya. Masih sering kontak, komunikasinya seperti apa? Dengan siapa? Dengan Bu Iriana. Oh, dengan istri? Iya. Ya terus dong. Setiap hari ketemu. Siang pasti telepon. Istri saya itu kalau siang pasti ngingetin saya masalah satu yang penting. Makan. Oke. Karena saya di situ jam 12, antara jam 12 jam 1 itu pasti ditelepon. Udah makan belum? Jawabannya pasti belum. Terus biasanya Makan dulu dong gitu. Terus biasanya kalau udah dengar makan dulu dong, stop kegiatan langsung makan, nurut nggak Pak? Ya ini kan untuk apa, kesehatan kita. Tentu saja kalau udah diingatkan oleh istri, itu ya langsung, biasanya saya langsung makan. Pak Jokowi, kalau dulu saya baca ketika mau maju jadi Gubernur DKI Jakarta, keluarga agak was-was, kemudian pesannya sudah banyak. Nah sekarang mau menjadi capres, apa pesan dari keluarga? Kalau dari ibu deh, dari Bu Iriana apa pesan-pesannya? Kalau dari istri ya, istri saya itu ya gimana? Nggak pernah pesen yang ini, nggak pernah pesen yang tinggi-tinggi. Jadi ya dijalani saja. Biasanya gitu aja. Kalau dari anak-anak? Kalau dari anak-anak? Anak-anak juga sama, anak-anak juga kita tuh nggak pernah ya terbiasa saya itu memisahkan antara keluarga dengan pekerjaan, antara keluarga dengan pemerintahan, itu betul-betul garisnya ada gitu. Jadi memang tidak pernah kita campur-campur. Dan tidak akan tercampur-campur ya? Meskipun keluarga itu sangat penting dalam bentuk sebuah karakter anak ya. Kemudian juga saya kira lingkungan juga itu sangat penting sekali mempengaruhi anak-anak kita, karena memang ya apapun, keluarga adalah tempat membangun karakter anak, dan ibu adalah menurut saya guru abadinya anak ya, dalam membangun karakter, budi pekerti, masalah kesantunan, masalah etika, itu ada di keluarga. Ada nggak sih misalnya ketakutan, misalnya anak yang paling kecil, Pak hati-hati ya, terus kan pasti mereka juga mengikuti perkembangan berita dong, Bapak diserang macam-macam misalnya. Nggak, anak saya itu santai saja, nggak pernah. Santai kayak bapaknya ya? Santai. Kayak Bapak juga dong? Iya, anak saya itu yang pertama itu pekerja keras, tapi juga menghadapi apapun juga santai banget. Oke, baik. Dan sekarang kita akan kembali ke rekan Wahyu Wiwoho yang akan mencari seorang pengunjung yang berada di sini. Ada pertanyaan untuk Pak Jokowi. Wahyu. Ya, Putri Ayuning Tias, terima kasih, dan juga Pak Jokowi, karena ini juga nama acaranya, nama programnya Suara Anda. Namun ada hashtag tanya kandidat, begitu kalau bahasa di sosial media atau Twitter. Kami juga menampung pertanyaan-pertanyaan selama 1 pekan terakhir ini. Anda juga bisa bertanya, suara Anda juga akan didengar kali ini oleh kandidat calon presiden. Saya sudah bersama dengan seseorang di sini yang siap menanyakan sesuatu hal kepada Pak Jokowi. Bapak, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Namanya Mas, dari mana? Silakan bicara dengan Pak Jokowi di sana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin Sawal dari Pasca UNJ. Nah, sebelum saya bertanya, saya ingin wacanakan sedikit terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak Jokowi yang sementara ini masih statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang dikenal dengan ibu kota negara Pak Jokowi. Nah, ini ada tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan ya. Seperti yang kita lihat, seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Jakarta, yang mana telah melihat langsung bahwa kemacetan,
kebanjiran dan ada pembangunan-pembangunan yang belum terselesaikan. Nah, kenapa alasan Pak Jokowi sehingga langsung berani mengambil satu keputusan sehingga maju ke Pilpres gitu. Oke. Nah, tapi Baik. dengan hati nurani saya jujur, saya sendiri memilih Jokowi. Mudah-mudahan atas izinnya Oke. Allah, kehendaknya Allah, Jokowi menjadi presiden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fahrudin. Mudah-mudahan nanti dijawab ini terkait Pak Jokowi, ini terkait memang tanggung jawab apa yang selama ini kurang lebih 2 tahun sudah dikerjakan, namun dirasa masih belum selesai oleh warga Jakarta sendiri. Putri. Ya, baik. Tapi Pak Jokowi menjawabnya nanti. Kita akan jeda dulu pemirsa. Tetap bersama kami di Suara Anda, Tanya Kandidat. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Suara Anda Tanya Kandidat. Sekali lagi kami informasikan, kami sudah mengundang Capres Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara ini, tapi beliau berhalangan. Maka kami juga akan menghadirkan acara serupa untuk Capres Prabowo Subianto di lain kesempatan. Saya masih bersama dengan Capres Joko Widodo. Tadi sudah ada pertanyaan Pak Jokowi, kerisauan ya, mungkin warga Jakarta. Apakah kemudian Bapak akan lepas tangan dengan program-program yang sudah dirilis di Jakarta? Ya, mungkin selama hampir 2 tahun ini ya, kita sudah banyak memulai dan juga menyelesaikan. Saya kira ini untuk mengingatkan saja, misalnya masalah Tanah Abang, kemudian masalah Pluit, kemudian masalah Waduk Ria-Rio, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan pendidikan, Kartu Jakarta Pintar, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, Kartu Jakarta Sehat, saya kira itu sudah dimulai. Kemudian mengenai kemacetan dan banjir yang menjadi momok kita, MRT-nya sudah dimulai hampir 8 bulan ini sudah dimulai, tapi masih menunggu selesainya 5 tahun lagi. Banjir juga di kali-kali besar yang menyebabkan banjir itu juga semuanya sudah dimulai, tetapi ini butuh waktu, tetapi sudah dimulai. Dan yang kedua yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa 13 sungai yang ada di Jakarta, Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Sunter, dan yang lain-lainnya, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kenapa? Karena kali itu melintas dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten melintas masuk ke Jakarta, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah banjir, itu pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab antara 60-65%. Yang pertama, masalah banjir. Kemudian yang kedua, masalah macet. Masalah macet ini tidak hanya masalah lingkup Jakarta, tetapi masalah lingkup Jabodetabek. Tanggung jawab gubernur itu hanya ada di Jakarta. Yang Jabodetabek itu ada tanggung jawabnya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten. Sehingga perlu pemerintah pusat sebagai koordinator yang mengarahkan dan yang mengkoordinasi. Sehingga waktu itu saya melihat bahwa peluang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta itu akan lebih cepat apabila yang memegang pemerintah pusat itu kita. Gitu. Jadi ketakutan-ketakutan yang sekarang ada di pikiran warga DKI, Pak Jokowi nanti lupa kalau udah di pusat dengan mereka, perlu ada atau tidak? Yang pertama, saya masih tinggal di Jakarta. Tuh ya, oke. Yang kedua, Jakarta ini juga ibu kotanya Indonesia. Jangan sampai dong, ibu kota negara kita, kebanggaan kita semuanya, bukan kebanggaan masyarakat Jakarta, tapi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, itu problem-problemnya tidak segera diselesaikan. Karena di sini ada jendela Indonesianya ada di sini. Oke. Sehingga kecepatan itulah yang ingin kita kejar. Kemudian yang kedua, sistem-sistem yang ada ini kan
sudah kita bangun, sehingga ini bisa, saya kira bisa diteruskan dilanjutkan oleh gubernur berikutnya, baik masalah sistem pajak online, kemudian perizinan IMB online, kemudian juga masalah e-budgeting, kemudian e-purchasing, e-katalog, kemudian e-audit. Saya kira sistem-sistem seperti inilah yang kita bangun. Jadi sebuah pemerintahan itu tidak tergantung pada figurnya, tetapi sistemnya yang nanti berjalan harus diperbaiki dan menjadi sebuah sistem yang baik. Gitu ya, sistem yang sudah dibangun. Mungkin sekarang kita lempar ke Wahyu, apakah penanya tadi sebenarnya sudah puas dengan jawabannya? Wahyu, silakan. Ya, karena banyak sekali Putri dan juga Pak Jokowi di sini sudah masyarakat yang hadir di Pasar Baru ini, dan mudah-mudahan memuaskan karena saya sudah bersama seseorang lagi yang ingin menanyakan satu hal masalah lagi Pak Jokowi. Silakan Bapak, dari mana, disebutkan nama dan profesinya dan pertanyaan langsung ke Pak Jokowi. Ya, terima kasih. Nama saya Dono Prasetyo, profesi guru dari Salatiga. Selamat malam Pak Jokowi, semoga sehat Pak Jokowi. Saya ada titip pertanyaan dari kawan-kawan buruh yang pada hari ini masih merasa ataupun buruh yang sudah dalam kaitan penghasilannya yang pas-pasan, tapi dia tidak bisa sejahtera. Dia hanya kepingin dua, Pak. Dua saya katakan di sini adalah bagaimana mengadakan perumahan yang layak huni tapi bisa terjangkau, dan yang kedua adalah raskin, beras miskin untuk rakyat. Apakah apabila Bapak nanti sebagai presiden, semoga Pak Jokowi juga bisa menjadi presiden, amin, bisa melaksanakan amanat teman-teman saya sebagai buruh itu, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jokowi. 1,5 tahun yang lalu, waktu saya jadi gubernur, mungkin semuanya ingat, waktu itu saya menaikkan UMP untuk buruh sampai 44% saat itu. Belum ada dalam sejarah kenaikannya sebesar itu, belum ada. Apa yang terjadi waktu saya naikkan sebesar 44%? Pengusaha datang ke saya semuanya, marah-marah semuanya, maki-maki saya semuanya. Tapi saya jelaskan, kenapa bisa naik seperti itu. Ada alasannya, ada perhitungannya dan ada kalkulasinya. Saya sampaikan ini hitungannya. Selama 6 tahun kenaikannya tidak sesuai dengan inflasi, dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga mestinya naiknya 6 tahun yang lalu ada naik, tahun berikutnya ada naik, itu yang belum dikerjakan, sehingga saat saya putuskan itu memang sudah ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya. Dan yang kedua, mengenai rumah untuk buruh, saya kira di setiap kawasan industri mestinya pemerintah ini menyediakan rumah untuk pekerja, rumah untuk buruh, rusun untuk buruh. Yang kita lihat sekarang, saya ini orang lapangan ya, melihat betul kontrakan buruh seperti apa, ngerti betul saya. Sewanya berapa, ngerti betul saya. Ini berarti dikembalikan kepada pemerintah daerah. Iya, artinya negara harus hadir pada saat-saat dibutuhkan seperti itu. Harus hadir. Masih soal kesejahteraan nih sebenarnya Pak Jokowi. Kita samakan visi dulu mungkin dengan yang di sini, penonton yang di rumah. Sejahtera versi Joko Widodo itu yang seperti apa? Sejahtera ya cukup pangan, cukup sandang, anak-anaknya bisa bersekolah, pendidikan, anak-anaknya juga tidak khawatir sakit, artinya pelayanan kesehatannya juga harus diberikan. Seperti yang kita lakukan di Jakarta, saya kira ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Jakarta Pintar, kemudian rusun kita bangun besar-besaran, artinya apa? Warga yang berada pada kawasan kumuh tidak digusur tetapi digeser masuk ke rusun dengan segala fasilitasnya. Ada kampung-kampung yang kumuh, kemudian kita bangun menjadi kampung deret,
saya kira ini sesuatu yang Bahwa real, yang memang ditunggu oleh masyarakat. bahwa sederhana saja, sandang, pangan, papan semuanya harus tercukupi. Masyarakat secara masuk itu, akal ya. Masyarakat itu sebenarnya permintaannya tidak tinggi-tinggi. Tidak tinggi-tinggi, tetapi itu yang belum kita berikan kepada mereka. Dan itulah saya kira Baik. tugas pemimpin ke depan. Baik, baik. Dan nanti setelah jeda, Pak Jokowi, kita masih punya pertanyaan terkait yang dirisaukan kaum ibu-ibu akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu terkait kejahatan seksual yang semakin marak di Indonesia. Tetap bersama kami, Suara Anda Tanya Kandidat kembali setelah jeda. Suara Anda Tanya Kandidat masih bersama Capres Joko Widodo. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan soal kesejahteraan buruh. Dari penanya tadi, wakil dari Salatiga, wakil buruh dari Salatiga sudah minta 2. Yang pertama adalah soal perumahan. Nah, yang kedua adalah soal beras miskin. Ini Pak Jokowi, ini juga mungkin tidak hanya pertanyaan buruh, tapi juga sebagian besar warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Iya, ini mengenai Raskin ya. Ya. Kalau nggak keliru 2 minggu yang lalu ada isu. Ini isu ini juga perlu saya jawab. Kalau nantinya saya menjadi presiden, Raskin itu akan dihapus. Ya. Itu isu dan tidak sama sekali. Jadi Raskin akan tetap diteruskan dan kualitasnya ditingkatkan. Itu terutama. Jumlahnya juga ditambah, mestinya ditambah gitu loh. Tapi permasalahannya sekarang Pak Jokowi, oke misalnya Dan- Raskin dilepas, tapi kadang di bawah-bawahnya nih. Oleh sebab itu, kalau Raskin itu sudah ditambah jumlah dan kualitasnya, manajemen kontrolnya harus diperkuat sehingga beras itu betul-betul diterima oleh yang memang membutuhkan. Jangan sampai berbelok kemana-mana. Itulah pentingnya sebuah manajemen kontrol dari pimpinan kepada bawahan. Ini penting sekali. Oke, jadi selain sistem itu juga ada unsur manusia di dalamnya, itu juga harus diperbarui. Anda sepakat dengan saya soal itu Pak Jokowi? Iya, penting. Oke. Jadi yang namanya pembangunan manusia itu sangat penting sekali. Oke, dan berikutnya Wahyu akan kembali mengambil pertanyaan dari para pengunjung yang ada di Pasar Baru malam ini. Wahyu. Ya, mudah-mudahan Pak Dono tadi terjawab sudah puas. Oke, kita ke penanya yang berikutnya sudah mempersiapkan datang dari sore tadi. Silakan Mas, berdiri dari mana? Apa yang ingin ditanyakan ke Pak Jokowi, capres kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, perwakilan dari mahasiswa Universitas Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Jadi yang saya ingin tanyakan sesuai dengan fenomena yang kita lihat sekarang, yaitu fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Ini sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh teman-teman. Kebetulan kami mempunyai mata kuliah ini juga. Itu di tahun 2014 itu khususnya di daerah Jakarta itu ada 400 kekerasan terhadap seksual anak ini. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar, Bapak Jokowi tadi mengatakan bahwa kesejahteraan itu ditunjang dari salah satunya adalah sekolah. Ya, jadi ketika kita melihat kondisi seperti ini, yang dulunya sekolah menjadi surga, sekarang sudah menjadi neraka. Artinya ada ketakutan orang tua maupun anak-anak ketika melihat kejadian-kejadian kekerasan seksual yang marak terjadi sekarang di negara kita. Yang saya ingin tanyakan, apa solusi Bapak Jokowi terhadap fenomena-fenomena seperti ini? Bagaimana kebijakannya? Karena saya yakin ini diatur juga dalam undang-undang, tapi itu tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Baik, terima kasih Mas Terakhir, Adi. Singkat. satu yang ingin sampaikan bahwa negara tidak dilihat dari berapa pendapatannya, berapa banyak pendapatannya, ekonominya dan lain-lain, tapi harus ditunjukkan dari moralnya, Pak. Oke, Itu baik, yang terima kasih saya- Mas Adi. Silakan Pak Jokowi. Ya, saya setuju tadi Mas Adi ya. Memang pembangunan manusia ini penting sekali. Sehingga saya sampaikan bahwa revolusi mental itu penting. Artinya apa? Revolusi mental nanti akan menghasilkan sebuah pembangunan manusia Indonesia yang betul-betul siap bersaing, siap berkompetisi. Dan pendidikan di dalam pembangunan manusia, pendidikan adalah yang utama.
Dan pendidikan itu kalau menurut saya di SD, di sekolah dasar, yang diajarkan, mestinya yang diajarkan kalau di sekolah dasar itu 80% itu hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan moral, dengan etika, budi pekerti, sopan santun, karakter. Anak SD itu mestinya diberikan pelajaran mengenai itu. Sudah sejak dini gitu iya, ya Pak? jadi jangan anak SD kita ini dijejali dengan hal yang bersifat pengetahuan, yang kayak matematika, biologi, atau IPA, atau IPS. 80% mestinya anak-anak diberikan pelajaran mengenai yang tadi saya sampaikan. Penting sekali. Sehingga anak masuk ke SMP tetap 60% harus diberikan masalah hal yang berkaitan dengan karakter. Baru masuk ke SMA itu 80% itu bisa masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Itu akan membangun karakter anak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tanggung jawab masalah budi pekerti anak itu yang pertama di rumah dulu. Penting. Hubungan antara orang tua ini penting sekali memberikan contoh pada anak. Kemudian yang kedua ada di sekolah. Yang tadi juga disampaikan kekhawatiran sekarang di sekolah banyak kekerasan terhadap anak di sekolah. Yeah. Oleh sebab itu hubungan antara orang tua dan sekolah, orang tua dan guru ini harus betul-betul hubungan yang memang saling membutuhkan gitu. Sehingga sering saya sampaikan di sekolah bahwa orang tua itu jangan ke sekolah kalau pas hanya ngambil rapot atau pas hanya ngambil ujian, semuanya diserahkan pada sekolah. Itu yang tidak betul. Orang tua tetap harus ikut sering berhubungan dengan guru, menanyakan mengenai perkembangan anak. Dan yang ketiga mengenai negara atau pemerintah ini juga penting sekali. Kalau tiga ini bisa sambung semuanya, baru yang namanya kualitas anak, kualitas manusia Indonesia itu akan bisa kita temukan. Kalau sudah ada kejadian kekerasan anak di dalam sekolah, ya harus ada tindakan yang tegas, tindakan hukum yang tegas. Memang harus ada supaya yang lain tidak berani masuk ke kekerasan-kekerasan yang seperti sekarang kita lihat. Harus ada tindakan yang tegas. Saya sedikit ada contoh misalnya di India, kekerasan seksual terhadap anaknya tinggi. Tapi mereka kemudian punya hotline khusus yang ketika mendapatkan laporan langsung kerja, gerak. Mungkin nggak sih Pak Jokowi kita punya juga yang seperti itu? Jadi benar-benar mengawasi sampai semuanya beres. Ya kita sebenarnya lembaga-lembaga itu sudah ada. Sudah ada. Tetapi sekali lagi memang karena tadi saya sampaikan kan, yang namanya pembangunan manusia itu dimulai dari pendidikan. Dan pendidikan itu menurut saya orientasi kita ini membangun karakter anak inilah yang kita terjadi sebuah disorientasi. Sehingga pembangunan karakter anak ini sering menjadi nomor 3 atau nomor 4. Padahal menurut saya itu justru yang utama. Itu yang utama. Itu yang utama. Tapi sebenarnya kembali soal karakter, Pak Jokowi tadi mengatakan karakter. Ingin membentuk karakter bangsa Indonesia yang seperti apa? Ya karakter Indonesia yang punya etos kerja yang baik, punya budaya kerja yang baik, dan punya budi pekerti yang baik. Ya. Saya kira dan budi pekerti ini menyangkut akhlak, akhlakul karimah. Ini penting sekali. Baik. Kalau tidak percuma, pinter, pandai-pandai, tapi nanti korupsi kan percuma. Iya, itu dia. Dan pemirsa, seluruh pertanyaan dalam Suara Anda Tanya Kandidat kali ini berasal dari Anda, karena seperti acaranya Suara Anda, tidak hanya para pengunjung yang berada di Pasar Baru, tapi juga dari sosial media, Twitter, Facebook, Metro TV, dan juga ada dari email. Nah, ada pertanyaan dari media sosial dan sudah ramai sekali diperbincangkan, menjadi hangat terkait intoleransi beragama yang semakin sering terjadi di Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Karena semuanya dilindungi undang-undang. Setiap masyarakat bebas untuk meyakini kepercayaan dan agama dan dianutnya dan bisa menjalani ibadah. Ya aparat jangan ragu-ragu. Aparat jangan ragu-ragu.
harus berani menindak tegas. Baik. Harus berani menindak tegas. Jangan ragu-ragu karena di undang-undangnya jelas, di konstitusi kita juga sudah jelas bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira kalau memang masih ada yang berani ya langsung tindak tegas dan aparat hukum juga bekerja sehingga yang lain-lain tidak berani untuk mencoba-coba lagi. Baik. Harus tegas. Baik. Baik, setelah ini pemirsa kami masih punya pertanyaan dari media sosial dan juga para penanya di Pasar Baru Jakarta Pusat. Tetap bersama kami di Suara Anda, Tanya Kandidat bersama Joko Widodo. Anda masih menyaksikan Suara Anda, Tanya Kandidat, masih dari Pasar Baru Jakarta Pusat. Masih bersama Capres Joko Widodo. Pak Jokowi, seperti tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan di Suara Anda benar-benar dari masyarakat, dari Twitter, Facebook, sosial media lainnya dan juga email. Dan juga sekarang Pak Jokowi, kami sudah ada pertanyaan dari salah satu warga negara Indonesia yang sedang tidak di Indonesia, sedang menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Perancis. Siapa dia? Apa pertanyaannya? Kita simak bersama. Saya mau nanya nih kepada para capres-capres nih, kan banyak orang-orang hebat yang mengabdi ke luar negeri. Bagaimana terobosan bapak-bapak biar mereka lebih senang mengabdi ke Indonesia? Oke, itu dia. Tepuk tangan dulu. Itu adalah salah seorang mahasiswa, Pak Jokowi, mahasiswa. Jadi Dipa ini sedang bersekolah di Jules Verne, ambil jurusan perfilman. Apa Pak kira-kira mereka yang mengabdi di luar bisa ke Indonesia, untuk Indonesia? Ya kalau ekonomi kita baik, pembangunan kita berjalan, kemudian ada ruang-ruang kerja bagi mereka untuk bekerja di dalam negeri, saya kira tidak usah disuruh pun mereka akan mengabdi pada bangsa dan negaranya. Sekarang ini karena memang ruang-ruang sebagai contoh, ruang-ruang untuk pembuatan film-film dalam negeri, ini kan perlu industri kreatif seperti itu perlu dibuka lebar-lebar dan pemerintah harus punya peran dalam mengawali, dalam merintis ke sana, sehingga peran pemerintah di awal ini kelihatan. Kalau sudah nanti pasar terbuka, swasta bisa masuk, anak-anak kita ini bisa mengembangkan kreativitasnya, industri kreatifnya bisa bergerak, ya tidak usah kita ajak pun saya kira yang di luar, yang sekolah di sana semuanya akan berbondong-bondong kembali ke tanah airnya dan memberikan kontribusi pada pembangunan di segala bidang yang sekarang ini baru kita kerjakan. Semua saya kira baik di industri kreatif yang berkaitan dengan film, industri kreatif yang berkaitan dengan animasi, dengan IT, komik dan lain-lain. Sekarang ini hal yang berkaitan dengan industri kreatif ini sangat berkembang dan kita ini mempunyai kekuatan di situ. Tetapi memang ruang-ruang itu perlu dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah dan pemerintah berperan di depan. Oke. Kalau nanti sudah berkembang, bisa peran itu dikurangi sehingga yang masuk adalah pemuda-pemuda, anak-anak muda kita. Yang penting dibuka dulu kesempatannya gitu ya? Iya, harus membuka ruang itu. Oke, Itu baik. tugasnya pemerintah. Baik, sekarang masih ada pertanyaan lagi dari para pengunjung yang ada di Pasar Baru. Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo dan juga Putri. Kami informasikan dulu sebelumnya, ini untuk yang kesekian kalinya di Suara Anda Tanya Kandidat, bahwa kami juga sudah mencoba untuk mengundang seluruh kontestan pemilu presiden untuk datang pada malam hari ini, namun karena berhalangan untuk hadir, kami nanti akan tayangkan lagi kembali. Mudah-mudahan semua bisa hadir satu persatu di Suara Anda Tanya Kandidat berikutnya. Dan sekarang sudah ada penanya berikutnya yang sudah hadir di Pasar Baru malam hari ini. Ibu silakan disebutkan namanya dan profesinya, silakan bertanya ke Pak Jokowi langsung. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat Saya malam. dari Gloria, wakil dari para pedagang yang di Metro Atom. Saya mau menanyakan masalah pungutan liar. Pungutan liar yang ada di gedung Metro Atom dan sekitarnya.
Dan mengenai harga toko kami yang mahal, tolong direvisi kembali. Terima kasih, Pak. Ini soal pungli, Pak. Ini mungkin berkait dengan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi sejak dari wali kota Solo kemudian di Jakarta juga. Silakan. Ya, memang perlu dibangun sebuah sistem ya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai pajak online, kemudian IMB, izin IMB online, kemudian sistem-sistem mengenai e-budgeting, kemudian e-purchasing. Yang ini adalah jangan sampai orang itu ketemu orang sesering mungkin itu berbahaya. Sehingga sistem itu yang kita bangun. Dan memang pasar di Jakarta ini ada 173 pasar. Itu belum kita kerjakan di situ. Karena memang pekerjaan kita ini banyak sekali dan kita tentu saja mempunyai skala prioritas mana yang didahulukan dan mana yang dikerjakan tahun depannya. Memang pasar belum kita sentuh. Sekarang ini pasar, konsentrasi kita sekarang ini ada membangun pasar. Dari pasar yang dulunya Pak becek, bau, nggak ada tempat parkir, menjadi sebuah pasar yang punya tempat parkir, pasarnya bersih, pasarnya tidak bau, ada zoning basah, ada zoning kering. Dan di pasar baru dibangun, memang sebelum saya membangunnya, dan harga itu sebetulnya sudah disetujui pedagang. Tapi pedagang tahu bahwa saya akan bisa memberikan pengurangan karena di tempat yang lain kita berikan itu. Karena memang kita lihat harganya tinggi. Tetapi memang problemnya adalah sudah ada kesepakatan antara PD Pasar Jaya, itu BUMD kita, dan yang investornya dan pedagang. Artinya semua sudah ada persetujuan. Repotnya di situ. Kalau itu saya lakukan, kalau yang investornya gugat, yang digugat pertama saya, mestinya sebelumnya kalau harga itu dirasa berat, jangan mau, itu loh. Pedagang jangan mau, pertahankan tidak, harus berani ngomong tidak. Harus berani, jangan sampai nanti ada 100 pedagang, ya kan, yang 90 sudah iya, yang 10 ya. Tidak. Ini kan mana yang harus diikuti. Dan kalau ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga nasional, Pak. Iya, secara nasional banyak yang seperti itu. Kasusnya sama. Tetapi yang sebetulnya yang betul adalah, yang sekarang ini mulai kita kerjakan adalah, yang membangun itu memang harusnya Pemda sendiri, pemerintah provinsi. Sehingga beban yang ada di pedagang ini betul-betul bisa dikurangi atau dihilangkan. Beberapa pasar yang ada di sini, tahun ini kita bangun 23 pasar, separuh dari itu kita gratiskan. Kalau nggak 12-13 pasar yang dibangun kemudian digratiskan kepada pedagang. Ada yang dibangun juga dengan pola investor, tetapi juga yang lantai 1, lantai 2 itu digratiskan. Yang dijual ada yang lantai ketiga sampai lantai 16. Karena ini kombinasi antara pasar dan di sini ada hunian. Yang ini juga bisa kita lakukan. Memang polanya banyak sekali. Tapi pola yang lama itu memang cari enaknya itu. Bebannya ada di pedagang. Ini yang perusahaan lapangan yang memang memerlukan sebuah keberanian untuk memutus itu. Tapi memang ini sudah lama sebelum kita itu, sebelum saya. Yang punglinya juga sama. Baik. Pungli ini sekali lagi kita akan mengelola 173 pasar. Saya sampaikan kepada pedagang, kalau ada pungli, laporkan, buktinya, laporkan, tertulis ada betul, ya. Kita cek nanti di lapangan benar sudah. Biasanya detik itu juga langsung saya copot. Ya, sekali lagi soal pungli, kemudian soal perizinan, soal administrasi pemerintahan, kemudian memang itu akarnya kuncinya di reformasi birokrasi sehingga juga memudahkan penegakan hukum, begitu Pak Jokowi ya? Memang yang diperlukan ada reformasi birokrasi, tapi saya juga meminta kepada masyarakat merubah tradisi lama ke tradisi baru, merubah pola lama ke pola baru itu tidak gampang. Betul. Karena itu sudah berpuluh-puluh tahun berjalan. Baik. Jadi butuh waktu untuk membudayakan sebuah budaya kerja yang baik.
etos kerja yang baik, etos kerja yang melayani masyarakat ini perlu waktu, tapi bahwa sistem itu perlu dibangun, ya. Manusianya perlu mengikuti sistem yang telah dibangun itu. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Putri, silakan. Baik, Wahyu, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam pertanyaan untuk calon Presiden Joko Widodo. Pertanyaan dari Anda, tetap bersama kami di Suara Anda Tanya Kandidat. Anda kembali menyaksikan Suara Anda Tanya Kandidat, masih bersama calon Presiden Joko Widodo. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertanyaan yang kami tanyakan pada malam hari ini berasal dari Anda, dari media sosial, Facebook, Twitter, Metro TV, dan juga dari email. Nah, ada pertanyaan yang sudah kami ambil dari email atau media sosial, kita simak bersama. Kita lihat ada di layar sekarang. Pertanyaannya adalah, kita lihat bersama. Dari Ridwan Arif, Pak Jokowi, dia siswa SMP di NTB. Untuk pendidikan, jangan bedakan sekolah bagus dan yang tidak bagus. Apa Bapak bisa membantu memperbaiki bangunan sekolah yang tidak layak, fasilitasnya tidak lengkap? Yang di NTB ingin juga memiliki fasilitas lengkap seperti sekolah-sekolah lain. Pak Jokowi, silakan. Ya, saya kira kita tahu semuanya bahwa anggaran pendidikan ini besar sekali. 20% dari APBN kita, kurang lebih 300-an triliun. Dan itu kalau pemanfaatannya bisa tepat sasaran, saya kira masa-masa sekolah yang ada di NTB yang rusak, yang fasilitasnya tidak komplit itu bisa dikompleti asal dengan catatan uang yang kurang lebih 300-an triliun itu bisa masuk ke tempat-tempat yang tepat sasaran, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Karena di wilayah-wilayah yang terpencil, daerah-daerah yang terpencil, sentuhan infrastruktur pendidikan itu memang masih banyak dirasakan kurangnya. Dan saya kira yang langsung terkena dampaknya yang bisa merasakan siapa? Anak-anak kita, baik murid di SD, baik murid di SMP. Dan kita harus ngomong apa adanya. Anggarannya ada, tetapi ada sekolah-sekolah yang faktanya masih seperti itu. Saya kira ini memang perlu dikejar dan sebetulnya kita mampu. Hanya kita ini kenapa Pak? Mau atau tidak mau? Mau atau niat tidak atau mau? tidak, niatannya itu aja. Oke, masih terkait soal pendidikan Pak Jokowi. Oke, fasilitasnya ada. Tapi saya beberapa kali ke daerah pinggiran, sebenarnya nggak pinggiran banget sih. Masih di kota yang cukup besar, tidak jauh dari pusat kekuasaan, tapi bukan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan katakan begitu. Ada sekolah yang sangat tergantung kapan gurunya bisa datang. Kadang gurunya tidak bisa datang karena tidak bisa membayar biaya untuk naik kapal, jadi nggak datang mengajar ke sekolah itu. Gitu. Jadi faktor gurunya juga ada di sini Pak Jokowi. Ya, di dunia pendidikan memang guru merupakan kunci. Kualitas guru merupakan kunci. Yang kedua, jumlah guru juga merupakan kunci. Karena di Jakarta saja masih ada kekurangan guru. Bayangkan kalau di Jakarta ya? Di Jakarta, apalagi di daerah. Oleh sebab itu yang namanya guru-guru honorer itu memang harus segera diseleksi agar segera bisa memenuhi kekurangan guru yang ada. Baik yang di daerah maupun yang di kota-kota. Dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada kekurangan, tetapi kuncinya memang kunci dunia pendidikan kita ini ada di kualitas guru. Sekarang kan sudah ada yang namanya tunjangan sertifikasi guru. Yeah. Nah itu memang harus diperkuat, harus ditingkatkan sehingga kualitas guru menjadi semakin baik. Kemudian yang kedua juga lembaga yang berkaitan dengan pendidikan guru. Misalnya IKIP, atau universitas yang berkaitan dengan kelulusan guru, ini juga harus diberikan perhatian khusus. Yeah. Menurut saya akan lebih baik kalau guru itu kuliahnya itu di asrama. Diasramakan. Diasramakan. Jadi kualitas guru dari Sabang sampai Merauke ini sama semuanya. Dan mempunyai sebuah pola mendidik itu sama semuanya. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan menurut saya adalah memanusiakan.
rohnya apa pendidikan? Kejujuran, hanya di situ saja sebetulnya. Tidak ada yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan kalau gurunya itu dididik pada sebuah tempat sehingga guru mempunyai karakter yang sama dalam mendidik, sehingga yang dihasilkan nantinya anak-anak yang dididik itu juga akan mempunyai karakter yang sama seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan kualitasnya pun juga sama. Iya, di seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Kalau Iya. tempat mendidik gurunya saja bisa sama di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke akan juga menjadi rata-rata sama. Baik. Baik, berikutnya pemirsa, kami punya pertanyaan dari seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan. Kita simak bersama. Saya Tria dari Palembang. Saya ingin bertanya kepada Pak Jokowi ya, bagaimana apabila Bapak nanti jadi presiden, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi daerah-daerah terpencil di Indonesia? Bapak kan notabene Gubernur Jakarta ya Pak, ya sebagai kota besar. Nah, bagaimana Bapak mengatasi permasalahan di daerah-daerah terpencil selain Jakarta Pak? Terima kasih. Nah, itu dia pertanyaan seputar bagaimana mengatasi melihat daerah-daerah terpencil di Indonesia terutama. Ya, memang kita harus berani merombak kebijakan ya, merombak policy. Artinya apa? Sekarang ini ada ketimpangan antar wilayah. Ada beberapa wilayah yang maju, tetapi ada beberapa wilayah yang sangat kurang maju. Ini ditinggal gitu. Sehingga mestinya ke depan pemerataanlah yang harus kita lakukan. Jadi pemerataan artinya di semua wilayah itu mempunyai kualitas pembangunan yang sama. Jangan sampai yang misalnya di barat saja juga nggak boleh atau di tengah saja. Semuanya harus diberi porsi yang sama sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Baik di wilayah tengah dengan wilayah timur, wilayah tengah dengan wilayah barat, semuanya harus sama. Dan menurut saya daerah terpencil ada menjadi prioritas. Karena kalau tidak nanti semua yang dari desa, yang dari daerah, semuanya masuk ke kota semuanya. Akhirnya apa? Ya kota pun bebannya kan bertumpuk-tumpuk, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Kalau daerah diperhatikan, kalau misalnya anggaran pembangunan di daerah diberikan porsi yang lebih, investasi juga didorong ke daerah, sehingga di daerah ada lapangan pekerjaan, tidak perlu yang di daerah ini masuk ke kota. Apakah itu juga untuk daerah-daerah perbatasan, Pak? Kita tahu daerah-daerah perbatasan beberapa diantaranya justru lebih nyaman bersekolah di negara tetangga, nyebrang dikit harga barangnya lebih murah gitu Ya. Pak. Oleh sebab itu saya sampaikan yang di daerah terpencil, di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas utama, sehingga jangan sampai kita ini kan malu ya, misalnya dari sana menyeberang ke wilayah kita, di sana jalannya bagus, di kita jalannya tidak bagus. Iya. Di sana misalnya pembangunannya bagus, di masuk wilayah kita pembangunannya kelihatan jauh ketinggalan. Jangan sampai. Ini masalah kebanggaan kita ya. Ini masalah kebanggaan rakyat kita. Jangan sampai kita ini menjadi inferior gitu ya, merasa lebih rendah dari mereka. Tidak, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita ini besar. Kekayaan alam kita ini lebih besar. Hanya karena masalah pengelolaan yang tidak baik sehingga kita menjadi kelihatannya Kecil. Kelihatannya lebih rendah dari mereka, padahal kita jauh lebih bagus dari mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Jokowi. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan beberapa pertanyaan dari media sosial dan juga dari para penanya di Pasar Baru Jakarta Pusat. Tetap bersama kami di Suara Anda, Tanya Kandidat. Anda kembali menyaksikan Suara Anda, Tanya Kandidat. Kami masih dari Pasar Baru Jakarta Pusat. Dan saya akan kembalikan ke Wahyu sekarang. Iya. Karena Wahyu sudah mengumpulkan pertanyaan dari para pengunjung Pasar Baru. Wahyu. Ya, langsung saja Putri, saya ingin bertanya nih ke depan. Sudah ada Bapak yang berbaju batik ungu. Silakan Bapak berdiri. Dari mana, siapa, profesinya apa, dan pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Diki Edward Daulay dari Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Tadi Bapak Jokowi berbicara mengharapkan aparatur negara yaitu kepolisian harus bertindak tegas mengenai tindakan kriminal. Kan begitu. Jadi yang saya bertanya ini adalah Pak Jokowi pernah berstatement bahwasannya apabila Pak Jokowi menjabat menjadi presiden, Polri akan di bawah naungan Kemendagri. Itu maksudnya bagaimana dan tujuannya apa? Terima kasih. Silakan Pak. Itu yang lagi panas juga Pak, dibicarakan di mana-mana. Saya kira itu hanya isu. Tidak ada statement seperti itu. Kelembagaan Polri sekarang ini sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, saya kira secara sistem di Polri ini harus masuk ke sistem IT. Seperti tadi saya sampaikan, harus online, harus untuk melacak sebuah kasus itu juga memakai peralatan yang berkaitan dengan IT, dengan ICT, sehingga ini dengan sistem yang baru itu profesionalisme polisi ini bisa melompat naik. Kita sekarang ini memang memerlukan kepolisian, memerlukan profesionalisme kepolisian, polisi dalam rangka apa? Mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik kriminal, baik terorisme, baik yang berkaitan dengan kekerasan, tetapi juga yang terakhir masalah kesejahteraan. Ini juga harus diperhatikan. Saya melihat asrama-asrama polisi ini, waduh saya nggak bisa ngomentari ya. Kenapa Pak memang keadaannya? Ya sangat memprihatinkan. Kalau yang Anda lihat. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai mereka didorong-dorong untuk bekerja, tetapi perumahannya seperti itu. Juga harus diperhatikan. Jadi kembali lagi ke isu. Ya. Tidak ada statement saya bahwa kepolisian ini akan ditaruh di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada statement itu. Itu tidak ada Pak ya? Sekali lagi ya Isu. ditegaskan ya? Hanya isu? Itu isu. Artinya tetap berdiri sendiri? Iya, Lembaga Polri sebagai sebuah kelembagaan saya kira sekarang sudah bagus. Terjawab Mas Adi ya? Oke, saya ingin ke belakang lagi Pak Jokowi, ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup acara malam hari ini. Silakan Ibu, singkat saja. Ya, saya Esti dari Petokokan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saya ibu rumah tangga. Satu aja pertanyaan Pak, 2 hal yang akan pertama kali Bapak lakukan ketika Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, 2 hal apa yang akan Bapak lakukan? Terutama di 100 hari Bapak terpilih, dan itu sudah pasti terwujud dalam waktu 100 hari. Baik. Misalnya seperti itu Pak. Oke. Jokowi JK, Presidenku. Baik, ini Ibu Hesti tegas dan pamungkas. Silakan Pak Jokowi. 2 hal yang pertama kali akan dilakukan dalam 100 hari kepemimpinan seandainya nanti terpilih menjadi Presiden. Karena dalam 100 hari kan, itu kalau mengejar sebuah proyek nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Mengerjakan apalagi proyek besar nggak akan mungkin. Kalau mengerjakan proyek kecil juga tidak dianggap nanti. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mengeluarkan sebuah perpres yang berkaitan dengan yang pertama kecepatan dalam perizinan usaha, perpresnya, sehingga orang akan berbondong-bondong untuk berinvestasi, baik yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Kemudian yang kedua, perpres mengenai pemberantasan korupsi, biar lebih konkret, biar lebih nyata, karena yang diperlukan sekarang ini adalah itu. Artinya kalau sudah ada perpres itu ada sebuah niat yang jelas, ada sebuah kemauan yang jelas bahwa presiden baru ini ingin melakukan pemberantasan korupsi.
Dalam itu 100 hari ya Pak Jokowi. Dan ini memang realistis Pak Jokowinya, artinya memang payung hukumnya dulu yang dibuat sini sehingga ini menjadi landasan untuk semua kebijakan selanjutnya. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi sudah terpuaskan jawaban pertanyaan kita yang pamungkas tadi terakhir, Iya. Putri dan Pak Joko Widodo. Betul, mungkin sekarang kita bisa berdiri Pak Jokowi. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa semua pertanyaan dalam suara Anda Tanya Kandidat kami kumpulkan melalui media sosial dan juga email dan juga ada penanya yang berada di Pasar Baru ini. Iya, dan semuanya sudah ada di sini. Untuk itu saya bawa amplop ini Pak, map coklat ini Pak, berisikan ini hanya baru dari email saja yang masuk ke redaksi Metro TV atas pertanyaan-pertanyaan sama kita seragamkan untuk kandidat siapapun, kedua kontestan Pilpres kita dan semua sudah di print out di sini Pak. Silakan mungkin untuk bisa dibaca sambil mengisi waktu luang. Oh, mungkin tidak punya waktu luang karena padat sekali ya. Waktunya mungkin pada saat bergerak dari satu titik ke titik lain. Bisa dibaca. Dan sebenarnya yang sekarang juga lagi hangat di media sosial. Ini juga menjadi pertanyaan beberapa teman saya di media sosial. Banyak yang sangat-sangat mengidentikan satu capres dengan sikap tertentu dan capres lain dengan sikap tertentu. Satu saja sekarang pertanyaan dari media sosial untuk Anda, Pak Jokowi. Makna ketegasan dari kacamata seorang Joko Widodo itu yang seperti apa? Ketegasan. Yang pertama, berani memutuskan. Tegas itu berani memutuskan, yang pertama. Yang kedua, berani mengambil risiko. Itu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami di Suara Anda. Terima kasih Tanya Pak Kandidat. Jokowi. Dan pemirsa kami kembali mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui media sosial dan juga email Metro TV. Jangan lupa hashtagnya Tanya Kandidat yang Twitter. akan kami berikan pertanyaan itu kepada kandidat Capres. Sekali lagi kita akan memberikan waktu, memberikan semua ruang untuk Anda semua pemirsa di rumah bisa hadir juga maupun juga melalui surat elektronik maupun Twitter sekalian media sosial untuk bertanya kepada kandidat. Saya Wahyu Wiwoho. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.